Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ekananta dengan NIM 0904062107 akan menjelaskan implementasi hybrid code menggunakan WordPress, di mana harus menulis 3 berita lokal beserta foto dan melakukan sinkronisasi foto serta database MySQL dari SAMPP ke Docker. Berikut adalah langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, pastikan SAMPP berjalan dulu, terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya aktifkan. Tinggal menekan start apabila SAMPP belum nyala. Yang dinyalakan adalah Apache MySQL. Selanjutnya, membuat database WordPress di SAMPP. Buka browser dan akses HTTP localhost phpMyAdmin, kemudian nanti akan tampil seperti ini dan kalian bisa membuat database dengan nama terserah, akan tetapi saya akan membuat dengan nama WordPress di bawah ini karena saya sudah membuatnya. Jadi ini tampilan WordPress-nya. Sebelum dijalankan WordPress-nya tidak ada isinya atau tidak ada tabel-tabel yang ada di dalam WordPress ini, jadi dibiarkan kosong. Selanjutnya yakni unduh dan install WordPress dan ekstrak pada folder C, SAMPP, htdocs, dan ekstrak folder WordPress ke dalam sini. Selanjutnya yaitu mengatur konfigurasi WordPress, konfigurasi.php. Kalian bisa masuk ke WordPress, kemudian kalian temukan file yang bernama WordPress config. Sebenarnya nama aslinya yakni WordPress config sampel, akan tetapi saya sudah menggantinya dengan WordPress config. Langsung dibuka saja. Pada VS Code, tampilannya akan seperti berikut ini. Kalian bisa mengubah database name-nya sesuai dengan database yang ada di SAMPP atau di localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin. Dengan DB usernya menggunakan root. Jika terdapat password pada aksesnya, kalian bisa tambahkan di dalam sini. Jika tidak ada, kalian bisa kosongin. Kemudian mengatur konfigurasi virtual host di SAMPP. Kalian bisa masuk ke dalam folder SAMPP, kemudian kalian klik Apache, kemudian kalian cari konfigurasi, kemudian pada folder ekstra, kalian mencari httpd tanda penghubung vhost ini dan buka menggunakan Notepad sebagai administrator, harus administrator. Kalau nggak gitu nggak akan bisa berganti. Mungkin saya menggunakan VS Code untuk membuka filenya dengan menonaktifkan virtual host yang lama dan mematikannya, kemudian diganti dengan virtual host baru yang telah kalian buat. Di sini saya menamai server saya yakni WordPress.local. Selanjutnya kalian edit lagi, kembali ke folder I, kalian klik Windows, kemudian kalian cari sistem 32, kemudian masuk ke dalam folder drivers,
And then buka folder etc dan temukan file yang berjudul host. Kemudian edit file hostnya juga sama kayak sebelumnya. Kalau menggunakan Notepad itu harus run administrator. Kalau saya buka melalui Visual Studio Code, ini juga nanti ada permintaan izin kalau mau nge-save itu kayak gini. Nah, nanti kayak ada permintaan izin sebagai administrator, kalian rate-nya ini kalian ACC aja buat jadi administratornya. Dan nanti udah tambahkan eh, server yang kalian buat di bawah sendiri sebelum ya sebelum tulisan comment end of section di sini. Setelah itu kalian bisa restart Apache-nya. Caranya kalian matikan Apache-nya, kemudian kalian nyalakan lagi. Lalu akses WordPress dengan mengakses http wordpress.local yang telah kita buat. Jika jika server name kalian bukan wordpress.local, kalian bisa menyesuaikan nama yang kalian buat sebelumnya. Jadi di sini saya sudah membuat ya, oke, di sini. Nah, karena saya sudah membuat, maka tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya sebelumnya itu tampilannya akan seperti ini dulu. Jika kalian kalian disuruh instalasi dulu, mengisi semuanya, dan saya isikan nama penggunanya admin dan sandi yang telah saya buat. Kemudian nanti disuruh masuk masuk kembali sesuai dengan instalasi kalian. Dan jika masuk tampilannya maka akan seperti ini. Seperti ini, dashboard. Jadi di sini saya sudah membuat 3 berita yang di dalamnya terdapat foto. Akan saya tampilkan seperti berikut. Gambar pertama, kemudian ini gambar kedua, dan ini, ini gambar ketiga. Setelah menulis berita dan menerbitkannya, kalian bisa mengatur atau men-setup lingkungan Docker environment-nya. Di sini kalian bisa buat directory lokal. Terserah kalian mau taruh di mana. Kalau saya ditaruh di folder C langsung dengan nama WordPress Basic. Kalian bisa namanya terserah. Kemudian di dalamnya kita membuat data Docker Compose HTML dan membuat folder itu underscore data. Kemudian yang di dalamnya terdapat folder apple dan ini nanti dikirim kosong. Kemudian database underscore datanya juga dibiarkan kosong. Kemudian oh ya, berikut adalah tampilan hubungan untuk Docker Compose-nya seperti ini menggunakan tab 80 dengan DP hostnya itu host Docker internalnya. Kalian bisa cek ini di aplikasi kalian. Kalau saya 3306 misalnya, jadi saya menemukan 3306, kemudian di user no password, dan dengan database name-nya WordPress. Ini kalian sesuaiin dengan database pada ini pada lokal benar ini. Lokal ini.
Kemudian pengaturan sinkronisasi foto dan database antara Sampipi dan Docker. Kalian bisa gunakan Robocopy untuk menyinkronkan folder upload dari Sampipi ke Docker. Folder upload yang sudah ada di WordPress. Ini folderku Sampipi, Doc, bisa konten. Jadi ini kalau nggak ada folder uploadnya, kalian bisa tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kalian ketikkan pada command prompt dengan perintah sebagai berikut. Robocopy ini untuk menyinkronkan folder upload dari Sampipi ke Docker. Setelah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Jika error, ada error di bagian sininya atau di bagian terakhirnya, itu nanti selesaikan sesuai error hal ini. Kemudian selanjutnya yakni sinkronisasi database. Kita cocokkan dengan Docker Compose yang telah kita buat apakah sudah sesuai atau belum. Hmm, sudah sesuai, itu akan tidak akan ada error pada perintah berikut. Selanjutnya jalankan Docker Compose melalui Docker Compose Docker Compose .yml dengan perintah Docker Compose mindi. Nanti jika tampilan WordPress jika sudah terupload dengan benar ke Docker pada kontainer Docker, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita cek apakah sudah terupload atau belum pada kontainer. Ternyata sudah terupload dengan baik dengan nama WordPress Hybrid. Kemudian kita akses WordPress di Docker melalui localhost 80.1. Kita periksa. Jadi tampilannya akan seperti di bawah ini. Ini sudah berhasil. Kemudian kita verifikasi kembali konten yang ada di Docker sesuai dengan nama yang saya buat sebelumnya dengan judul Hybrid WordPress. Nah, ini akan tampilannya, kita bisa buka ini pada bagian sini. Kita adalah tampilannya. Kita bisa cek postnya apakah masih ada atau belum, ternyata masih ada. Kemudian kita cek apakah file yang sudah kita buat di dalam sini, foto-fotonya sudah masuk ke dalam Docker atau ke dalam database yang telah kita buat dari lokal maupun Docker. Kita ceknya di file sampipi ht.wordpress wp content, kemudian kita cek akses ini. Sebelumnya ini tidak ada foldernya sama sekali, dan ketika kita sudah mengupload atau mensinkronisasi, maka filenya akan terisi otomatis jika sinkronisasinya berjalan dengan benar. Kita cek bahwa foto-foto tersebut sudah ada pada sebelumnya saya mengupload ini karena ada kesalahan yang satu dia masih tetap terupload, artinya
meskipun kita tidak mengupload fotonya ke menerbitkan fotonya, fotonya akan tetap tersimpan dengan baik sinkronisasinya sudah benar. Kita cek pada Docker apakah dia menjalankan database dengan sempurna. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa database berjalan dengan baik. Kemudian untuk memverifikasi apakah database sudah berjalan dengan baik dari Docker maupun MySQL, maka kita juga cek apakah pada MySQL datanya juga sudah masuk. Kita cek. Nah, sebelum ada sebelumnya eh, database WordPress ini kosong dan setelah sinkronisasi selesai atau foto terupload dengan baik, maka database WordPress akan otomatis terisi dengan sendirinya. Lalu kita cek, lalu kita cek apakah foto tersimpan dengan sempurna di dalam database. Ini dia data yang telah kita upload sebelumnya tersimpan dengan baik pada MySQL kita. Lalu yang terakhir kita cek pada file WordPress hybrid yang telah kita buat sebelumnya, apakah dia sudah terisi apa belum. Ya, ini sama kayak di WP content dan uploadnya karena ini sudah disinkronisasi antara Docker dengan MySQL atau database lokal. Dan di sini juga sama. Maka kesimpulannya dengan mengikuti langkah-langkah yang telah saya kerjakan, implementasi hybrid code menggunakan WordPress membuat tiga berita serta menyinkronkan foto dan database antara server lokal, HampDB, dan Docker dengan menggunakan hybrid code. Dapat diakses baik ada baik dari lingkungan environment lokal atau HampDB maupun dari cloud-nya menggunakan Docker. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mempublikasikan konten secara fleksibel, baik saat bekerja di lokasi publik ataupun hybrid hybrid cloud memungkinkan untuk dengan mudah menskalakan sumber daya jika trafik meningkat dan menambah kapasitas di lingkungan cloud tanpa memerlukan investasi besar pada perangkat prosesor. Hal ini sangat berguna untuk situs web dengan trafik yang bervariasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.